Markus Markovic, seorang pelatih basket, terlihat sedang asik mengamati pertandingan basket dari balik layar tape-nya. Tiba-tiba seorang teman kencan yang baru dia kenal bernama Alec yang baru aja dipakainya tadi malam ingin berpamitan pulang pagi itu. Sempat terjadi kesalahpahaman antara Markus dan Alec ketika Markus memanggilnya dengan sebutan sayang. Karena bagi Alec, hubungan mereka hanya sebatas kencan semalam tanpa meninggalkan rasa, seperti kebiasaannya skip layar setelah kencan semalam. Oh, don't worry, darling. I will be soon enough. That was fun. I think you're a great gal. You seem to think that I need some hand-holding here, and I'm good. Markus yang bangga dengan posisinya sebagai pelatih basket Liga Junior dibuat kesal ketika Alec meremehkannya dengan mengatakan bahwa liga yang saat ini dia mainkan masih harus melalui 5 promosi lagi untuk menuju liga utama, dan itu kenyataan. Markus kemudian berada di arena basket untuk menyaksikan timnya, Iowa Stallions, yang saat itu sedang bertanding. Dari sisi lapangan dia berkali-kali protes pada Phil, pelatih utama Iowa Stallions, yang menurutnya tak becus mengambil keputusan. Saat Phil sedang memberikan arahan pada timnya, Markus pun mengungkapkan ketaksetujuannya dan menganggap Phil telah memberikan keputusan yang buruk. Markus berusaha menjelaskan strategi yang dia miliki karena tadi pagi dia telah menonton berkali-kali pertandingan dari tim yang sedang mereka hadapi. Merasa Markus telah melampaui batas, Phil lalu menyuruhnya untuk diam dan tak mengganggunya sebab Markus hanyalah asistennya. Tapi Markus tak menuruti hingga akhirnya Phil mengusir Markus untuk pergi ke ruang loker. Markus yang tak terima kemudian mendorong Phil, dan insiden itu pun menarik perhatian dan bahan olokan para penonton dan jurnalis hingga disiarkan di televisi. Saat sedang berkendara, Markus melihat para polisi yang menangkap berandalan di jalan dan mentertawakan kejadian tersebut. Namun apesnya, dia malah menabrak mobil polisi yang ada di depannya. Markus pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Keesokan harinya dia pun dibebaskan karena Phil ternyata telah menjaminnya. Markus tak menyangka Phil mau melakukan hal tersebut. Dia minta maaf atas kejadian kemarin di lapangan. Walau Phil merasa dia tak ikhlas dalam permintaan maafnya. Sorry. You don't sound sorry. Well, I am sorry. Markus rupanya masih tak terima karena Phil tak pernah mau mendengarnya. Sementara Phil menganggap bahwa Markus lah yang tak pernah menjalin kedekatan dengan timnya, hingga dia tak tahu bagaimana mengambil keputusan yang baik bagi tim yang bukan hanya dari sisi pertandingan, tapi juga dari sisi kemanusiaannya. I told you that lob play was dumb. I'm frustrated because you never listened to me. By knocking me on my ass? If you'd have run the split action with Derek, should I? Do you know why I didn't run the play with Derek? He was upset. His head wasn't in the game. His grandmother is in the hospital. She's old, right? She had a stroke. Because you don't bother to get to know any of the guys. You wouldn't know that better than anybody I have ever played or coached with. You know the game, but human beings, as people, you got to learn to build relationships, man. Setelah berdebat dengan Phil, Markus pun meminta agar Phil mau memberinya kesempatan lagi. Tapi Phil akhirnya mengatakan bahwa Markus telah dipecat. Marcus, you're fired. Markus lalu bertemu dengan seorang pengacara bernama Charlie yang akan membelanya di persidangan. Charlie menyuruh Markus tetap tenang sebab dia berjanji akan menyelesaikan kasus Markus dengan cepat. Tapi dia tampak kesal begitu mengetahui bahwa hakim yang akan dihadapi adalah Mary Mendes, seorang hakim wanita tersulit di Des Moines yang sangat tak suka dengan pengemudi mabuk. Dia lalu meminta agar Markus terlihat menyedihkan, bahkan kalau bisa sekalian pura-pura pincang. Tapi Markus tak mau melakukannya. Di persidangan, hakim membacakan beberapa dakwaan untuk Markus. Markus berusaha membantah, tapi Charlie melarangnya untuk bicara. Hakim Mendes lalu menawarkan Markus untuk melakukan pelayanan masyarakat setelah mengetahui bahwa Markus adalah seorang pelatih basket profesional dan meminta Markus melatih di pusat rekreasi lokal. Tapi Markus merasa keberatan dan berdebat dengan Charlie. Hakim yang mengetahui Markus tak mau melakukan hal itu akhirnya menjatuhkan hukuman selama 18 bulan penjara. Mengetahui hal itu, Markus buru-buru berkelit dan mengatakan bahwa dia bersedia melakukan pelayanan masyarakat dengan gratis. Hakim kemudian menawarkan Markus untuk melakukan pelayanan masyarakat selama 90 hari dengan melatih orang dewasa yang memiliki kekurangan intelektual di sebuah perkumpulan bernama The Friend. Di hari berikutnya, Markus mulai melatih The Friend. Saat melihat mereka sedang bermain basket, Markus meniup peluitnya dan meminta mereka berkumpul lalu memperkenalkan diri sebagai pelatih barunya.
Satu orang bernama Darius menolak dan memisahkan diri dari mereka. Nope. Sementara satu orang yang bernama Johnny justru merasa sangat senang dan memeluk Markus. Johnny kemudian memperkenalkan beberapa teman-temannya antara lain Marlon dan Benny. The snap, crackle, and pop. Saat Markus memanggil 3 orang lain dengan nama asal-asalan, mereka pun tertawa. Ketiganya lalu memperkenalkan diri sebagai Craig, Cody, dan Blair. Lalu ada satu orang lagi bernama Showtime yang biasa menembak bola dari belakang. Markus segera menyadari akan sulit melatih mereka sebab tak ada yang melakukan lemparan dengan benar. Everybody, partner up. I've got a girlfriend. I don't need a partner. Oh, take it easy. Saat melihat Darius melempar bola dengan tepat, Markus pun memujinya. Looking good there, Darius. Now that's a good shot. Nope, I'm not playing for you. Tapi Darius tetap tak ingin berlatih bersama mereka. Sepulangnya mengajar, Markus membuat laporan dan menyerahkannya pada Julio, seorang manajer tempat The Friend berlatih. Dia mengeluh pada Julio jika melatih The Friend adalah sesuatu hal yang mustahil. Julio lalu berusaha menghibur Markus dengan mengatakan jika anak-anak The Friend hanya butuh berada di dalam sebuah tim. Markus lalu bertanya apa yang terjadi dengan pelatih sebelumnya, tapi Julio tak terlalu ingin membicarakannya dan hanya mengatakan pelatih tersebut berhenti sebelum musim berakhir, dan hal itu membuat The Friend sangat kecewa. Wait, what happened to the guy who was coaching before me? He quit before the season was over. The team was very upset. They kill him? No. Saat sedang berjalan kaki di luar, Markus berpapasan dengan Johnny yang menawarkannya tumpangan. Hi, Coach. Who's driving? Not your guinea pig, I hope. Do you have a guinea pig? No. I do. Do you want a ride? Come on. Saat masuk ke dalam mobil, betapa terkejutnya Markus saat melihat Alec yang menyetir mobil itu, yang ternyata adalah kakaknya Johnny. It's chilly out there. She's my best friend. What's the matter? What's the matter? Tapi Alec dan Markus pura-pura tak saling mengenal di hadapan Johnny. It's very nice to meet you for the first time, Coach. She looks a lot like someone I used to know. Markus bertemu dengan temannya yang bernama Sonny. Dia memohon agar Sonny mau berbicara dengan pamannya yang seorang GM di bola basket supaya bisa mendapatkan kesempatan kembali menjadi pelatih dan berharap melatih di NBA. Sonny pun dengan senang hati mau membantu Markus. Selanjutnya, Markus mulai mengajarkan anak-anak The Friend teknik dasar mengoper bola. Dia lalu menyuruh anggota The Friend yang bernama Arthur untuk membantunya memperagakan mengoper bola. Saat Markus sedang serius memberikan contoh, anak-anak The Friend malah mengajaknya bercanda. Coach, your shoes outside. Made you look. Well, that's very funny. Bahkan saat Markus menyuruh mereka melakukan lemparan bebas, mereka melakukan sesuai arahan dan melempar bola ke segala arah. Oh, all right. Hang on. You guys shoot around a little bit. I'll be right back. How you doing, buddy? Yeah? Hey, what the hell? Guys, what are you doing? Sementara Showtime masih saja melempar bola dari belakang. Markus bertanya pada Marlon apakah Showtime pernah memasukkan bola dengan cara seperti itu. Tapi Marlon yang sudah 5 tahun bermain bersamanya belum pernah melihatnya memasukkan bola sekalipun. Look at that. Uh-huh. Has he ever actually hit one of those backward shots? The 5 years I've played with him, he's never even hit the rim. Saat sedang berbicara dengan Julio, Markus melihat Benny yang pulang dengan skuternya. I mean, he's gonna kill himself. All that ice. I mean, he lives all the way across town. Markus merasa khawatir jika Benny mengalami kecelakaan. Tapi menurut Julio, selama ini Benny selalu aman. Julio mengatakan pada Markus bahwa anak-anak The Friend memiliki kemampuan lebih dari yang Markus pikirkan, dan dia akan terkejut begitu mengetahuinya. Julio kemudian menceritakan latar belakang Benny yang tinggal sendiri dan selalu bangun jam 5 pagi setiap hari, lalu bekerja di restoran. Sementara Blair tak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tinggal di rumah kelompok yang diawasi bersama dengan yang lain. Setiap pagi Blair pergi ke tempat pelatihan pertamanan. Beberapa dari mereka memiliki disabilitas yang serius dan sebagian yang lain tak terlalu parah. Julia juga menceritakan tentang Johnny yang bekerja di penampungan hewan sebab dia sangat menyukai hewan dan tak pernah mandi. Explains that zoo-like aroma. Yeah, he also refuses to shower. So there's that. Hasta pronto. Hasta mañana. He speaks 4 languages.
Does he actually speak Spanish? Arrivederci, sayonara. Markus yang bisa berbicara 4 bahasa dan bisa mengetahui status pesawat hanya dengan melihatnya. Oh dear, the 2:45 flight from O'Hare to Portland is late. Cuídate, huevón. There must be some chaos up there. That's not normal. How the hell does he know that? Craig yang bekerja di sekolah kejuruan dan seorang tukang las handal, serta Cody yang bekerja di pabrik pewarna rambut dan seorang gitaris. The Friend akhirnya bersiap melakoni pertandingan perdana bersama Markus. Tapi saat Markus baru ingin memberikan arahan, dia kaget melihat 2 anggota The Friend tak memakai kaos berwarna biru yang menandakan mereka sebagai tim tuan rumah. Today, Red. Hey, nice shot. Game day. First thing My girlfriend is here. And she likes me in red. I look better in red. I thought I told you to wear blue. Craig ingin memakai kaos berwarna merah karena pacarnya suka melihatnya memakai warna merah. Markus lalu menanyakan Benny yang tak hadir karena harus bekerja. Where's Benny? Boss is a real asshole. He couldn't make it. He had to work. Had to work on game day? Pertandingan tim biru dan tim merah pun kemudian berlangsung. Tim merah tampak menguasai permainan dengan beberapa kali mencetak angka. Sementara tim biru bermain dengan cukup kacau. Pelatih tim merah dengan semangat memberikan arahan dari sisi lapangan, sementara Markus tampak putus asa. Alex juga terlihat menonton pertandingan itu dan memberikan semangat pada Johnny yang berhasil mencetak angka. Sepulang pertandingan, saat akan masuk ke rumah, Markus bertemu dengan seorang reporter yang ingin mewawancarainya terkait posisinya sebagai pelatih The Friend. Tapi dia tak ingin meladeninya. Esoknya Markus kembali melatih dan mengajarkan The Friend teknik pick and roll. Markus kemudian memanggil Johnny, Benny dan Blair untuk mempraktekkan gerakan itu. Markus menyuruh Johnny menjaga Blair dan berpura-pura seperti patung agar dia tetap berada di posisinya. My God, you have got to take a shower. Oh. You said it right here, it is out. Be like a statue. Good. Tapi saat dia meminta Johnny berlari ke bawah ring, Johnny tak mau bergeser sebab dia merasa benar-benar menjadi patung. You move toward the bath. To roll, Johnny. Statues don't move. I'm a statue. I can't. Forget I said statue. Markus berbicara pada Benny perihal izin pada atasannya untuk mengikuti pertandingan. Benny mengatakan bahwa atasannya mungkin saja memberikan izin, tapi dia sendiri merasa ragu pada timnya. If you have any more doubts, come talk to me. Okay, fine. Hey, Johnny, jump in the shower. Markus kemudian menyuruh Johnny masuk ke kamar mandi, tapi dia menolak. Benny lalu mengatakan kalau Johnny takut air. Di saat yang bersamaan, Craig dan Cody berlarian keluar dari kamar mandi karena melihat seekor tikus. Markus pun masuk ke kamar mandi diikuti yang lain. Di kamar mandi itu ada seekor tikus yang terjebak di saluran air. Johnny berteriak agar Markus mau menolong tikus tersebut, tapi Markus meminta Johnny untuk menyelamatkannya. Johnny kemudian membuka kaosnya dan berlari menuju saluran air di bawah shower untuk menyelamatkan tikus kecil tersebut. Under the pitters. Markus kemudian meminta agar Johnny menggosokkan sabun ke tubuhnya supaya tikus itu mau mendekatinya. Tikus itu pun kemudian berhasil keluar dan Johnny akhirnya berhasil mandi. Tibalah hari di mana The Friend akan pergi ke Ames untuk melakoni laga tandangnya. Markus kaget mengetahui jika dia akan pergi sendiri bersama anak-anak menggunakan bis umum tanpa Julio bersamanya. Are you coming with me? No. Public bus? What, are you expecting a limo? Marcus, relax. You'll be just fine. I can't look after these guys all by myself. Julio memberitahu Markus bahwa ada seorang pemain pengganti bernama Cosentino yang akan menggantikan Darius. Saat bertemu dengan anak-anak The Friend, Markus kembali tak melihat kehadiran Benny yang harus tetap bekerja. Just came back off from the injured reserve from kicking ass. Yes, I like that. Tak lama kemudian muncullah seorang wanita Down syndrome lainnya yang ternyata adalah Cosentino dan bergabung bersama mereka. Where do you got this guy? He just showed up one day. Welcome to the team, Cosentino. Rupanya Cosentino adalah pemain lama yang kembali bergabung setelah cedera.
Saat berada di dalam bis, Johnny menyanyi dengan suara keras hingga mengganggu penumpang di sebelahnya. Penumpang wanita itu menyuruh Johnny mengecilkan suaranya, tapi Johnny tak mendengarnya hingga dia terpaksa pindah ke tempat duduk di sebelah Marlon. Marlon yang juga cerewet malah mengajak si penumpang tadi terus bicara. By the way, do you know much about the history of this driver here? Isn't much of a... Boy, am I glad to see you here. Fascinating. It started in Paris in Sementara itu, Craig melempar permen karet yang dikunyahnya ke arah supir bis hingga supir itu memberhentikan bisnya. Oh, no! Supir itu kemudian meminta Marcus bertanggung jawab karena telah membuat keributan di dalam bis. Dia juga meminta Marcus agar menyuruh Johnny mengecilkan suaranya. Get to a basketball game. Belum sempat melakukannya, tiba-tiba Marlon malah muntah ke wanita di sebelahnya. Marcus dan yang lainnya akhirnya diturunkan dari bis di tengah-tengah jalan. Johnny kemudian memanggil kakaknya yang membawa van dan mereka semua naik ke mobil tersebut. Dalam perjalanan, Alec berterima kasih pada Marcus karena telah berhasil membuat Johnny mau mandi. Alec pun bercerita bahwa Johnny takut dengan air karena pernah hampir tenggelam saat dia kecil. I do hear you got him to take a shower. He seems to think you're a really terrific guy. Very much appreciated. I'm new to all this. I think he's a terrific guy. The Friend kemudian sampai di Ames dan menjalani pertandingan mereka. Dari sisi lapangan, Marcus terus memberikan arahan pada timnya. The Friend masih kesulitan menghadapi lawan mereka, apalagi Showtime masih saja melempar bola dari belakang. Tapi permainan mereka mulai memperlihatkan kemajuan sebab Cody dan Craig berhasil mencetak skor. Di paruh akhir, Johnny juga berhasil menyumbang angka, membuat The Friend memenangkan pertandingan dengan skor 38-36. Sementara itu, saat sedang bekerja di restoran, Benny menerima pesan yang memberitahukan bahwa The Friend berhasil menang. Tiba-tiba, bosnya muncul dan menyuruh Benny kembali ke dapur. Benny memberitahu bosnya bahwa timnya menang, tapi bosnya tak peduli dan menyuruh Benny kembali bekerja. I pay to work, not run around little short. I don't give a damn. Go! Di sisi lain, The Friend harus tetap menjalani laga tandang berikutnya jika tak ingin kalah. Hanya saja mereka kesulitan mencari transportasi, apalagi jika harus bermain di kompetisi regional yang digelar di Kanada. Alec menyarankan Marcus menyewa van untuk mereka, tapi masalahnya Marcus masih dilarang untuk mengendarai mobil. Dia pun memohon agar Alec mau mengantarnya, dan akhirnya Alec pun setuju. Please, Alex. No. Come on, what do you say? Come on. All right, fine. I'll do it. Alec mengantarkan Johnny pulang ke rumah dan setelah itu berpamitan untuk mengantar Marcus pulang. Di dalam mobil, Alec menjelaskan kegiatannya pada Marcus sebab di pertemuan sebelumnya Alec belum sempat menceritakan latar belakangnya pada Marcus. Let me break this down for you, Cody. Are you gonna murder me right now? Because a woman's got needs. Sometimes I hop on Tinder, okay? I don't have time for bullshit. I'm a woman in my 40s. Oh, yeah, well. Consider me swiped off my feet. So the bottom line is, are we doing this or what? You are singing my praises. Great. Buckle up. Setelah itu, keduanya kembali berkencan. Saat sesi latihan, Marcus mengajarkan Showtime cara melempar bola menghadap ke depan. Tapi tetap saja dia masih melempar bola dari belakang. Sementara The Friend kembali menjalankan pertandingan dan permainan mereka semakin meningkat. Di pertandingan berikutnya, mereka mulai menerapkan teknik pick and roll meskipun Jody masih tetap menjadi patung. Alec diam-diam melihat kekecewaan Marcus karena kesalahan Johnny. Di perjalanan, Alec menceritakan kisah Hermione pada Johnny dan teman-temannya. Kisah tentang Raja Patung yang hidup kembali untuk menyelamatkan sahabatnya. Marcus yang melihatnya pun turut tersenyum menyadari usaha Alec yang tengah membantunya. Be stone no more! And she says, 'tis time. Descend, the king, a statue of Hermione, the queen's best friend, and she starts moving. Really? Yes! And that statue comes to life. Keesokan harinya saat Marcus meminta timnya melakukan pick and roll, Alec membantu Marcus dengan menceritakan kembali kisah patung Hermione dari pinggir lapangan, yang membuat Johnny akhirnya bisa berpindah posisi. Berkat kerjasama Alec dan Marcus, Johnny pun berhasil mencetak poin. Di
laga-laga berikutnya, The Friend terus berhasil tampil cemerlang. Saat sedang bermesraan, Marcus mempertanyakan hubungannya dengan Alec. Alec menganggap hubungannya dengan Marcus hanyalah untuk senang-senang saja, sebab dia tahu Marcus akan pergi dari Des Moines begitu pelayanan masyarakatnya selesai. Esoknya saat datang ke tempat latihan, Marcus mendapati lapangannya bocor karena ada pipa air yang meledak. Dia lalu mengajak Craig, Blair, Cody, dan Benny berlatih di lapangan basket yang ada di luar. Di sana juga ada sekelompok orang yang sedang bermain basket. Marcus mendekati satu orang yang sedang mengambil botol minum dan mengatakan bahwa selanjutnya dia yang akan menggunakan lapangan itu. Mendengar orang itu mengatakan Benny dan kawan-kawannya sebagai idiot, Marcus pun tak ragu untuk menghajarnya. Let's run it back. Benny, do the honor. Say it loud. We got next. We got next. You lost. Come on, man. That's how it goes. They're retards. No, I don't know. That's a boo-boo word. Keempat anggota The Friend itu akhirnya bermain bersama orang-orang normal di lapangan tersebut, sekaligus membuktikan bahwa mereka memang benar-benar bisa bermain basket meski memiliki kekurangan. Saat mereka sedang asik bermain, Darius tiba-tiba datang. Craig menyuruhnya untuk bergabung, tapi Darius tampak tak tertarik. Marcus lalu pura-pura cedera dan meminta Darius untuk menggantikannya. Meski awalnya sempat menolak, tapi Darius akhirnya turun ke lapangan. Yes, go, go! Dia bermain dengan sangat cekatan dan beberapa kali berhasil memasukkan bola. Setelah permainan selesai, Marcus sempat memuji permainan Darius, tapi seperti biasa dia tetap menunjukkan rasa tak sukanya pada Marcus. Sementara itu, Marcus masih terus menghubungi Sonny untuk menanyakan kelanjutan peluangnya melatih di NBA lewat koneksi pamannya. Sonny mengatakan pamannya memberi Marcus peluang di Phoenix sebab pamannya ternyata penggemar beratnya Marcus. Hari-hari berikutnya Marcus masih terus melatih The Friend dan menjalani pertandingan, sementara Alec menemaninya dari pinggir lapangan. Marcus juga akhirnya mau diwawancarai terkait kepelatihannya di The Friend, sedangkan Alec masih terus melakukan pekerjaannya sebagai pemain drama untuk anak-anak SMP. Bahkan Marcus diam-diam menontonnya. Dalam sebuah kesempatan, Marcus menemui Sonny dan mengatakan bahwa dia telah mencari tahu jika ternyata paman Sonny bukanlah penggemarnya. Sonny pun mengakui kalau pamannya bukanlah penggemar Marcus dan dia telah berusaha merekomendasikan Marcus ke pamannya, tapi ditolak. Peluangnya untuk melatih di Phoenix pun hanya sekedar omong kosong saja. Sonny melakukan itu karena ingin berteman dengan Marcus, tapi Marcus menuduh Sonny memanfaatkannya. Mendengar hal itu, Sonny justru mengatakan Marcuslah yang sedang memanfaatkannya. Sonny yang kecewa lalu pergi meninggalkan Marcus. You were using me. You wanted me to mentor your coaching career or whatever. You made it pretty clear you were only hanging out with me because of my uncle, so... Why would you want to be friends with me, anyway? I'll see you around, Marcus. I don't know, man. Seemed like you could use one. Marcus lalu pulang bersama Alec dan Johnny. Di perjalanan, Johnny mengundang Marcus untuk makan malam bersama keluarganya di hari Senin. Meski awalnya menolak, lalu dia berpikir ulang, tak ada salahnya mencoba hal baru dan mulai mengakrabkan diri dengan sesama, lalu menerima tawaran itu. I think I will take you up on that very kind offer, Johnny. Absolutely. I can't think of anything better to do on Monday. Yes! Sementara itu, Marcus kembali menemui Sonny, di mana kali ini dia minta maaf dan minta bantuan Sonny untuk menjadi asistennya melatih The Friend. Dan Sonny menyambut tawaran itu dengan senang hati. Marcus kemudian pergi ke rumah Alec dan Johnny untuk makan malam. Kedatangannya langsung disambut oleh Dot, ibu Alec dan Johnny. Tak lama kemudian, Alec dan Johnny datang, lalu mereka pun makan malam bersama. Okay, this is for you. Oh, okay. Thank you. Coach and Johnny and you and Alex. So you've been a busy man. What do you mean? You don't know? Just here for dinner. Yeah, right. Di tengah makan malam, Marcus tiba-tiba menanyakan rencana Johnny yang akan pindah ke rumah kelompok bersama teman-temannya. Alec kaget mendengar hal itu dan langsung membantah jika hal itu tak benar. Sebab Johnny tak akan pergi dari rumah. Marcus berusaha mempertahankan pendapatnya sebab Johnny pernah mengatakan hal itu padanya. Tapi Alec langsung membentaknya dan mengatakan jika itu bukanlah urusannya. Terjadi ketegangan antara Marcus dan Alec hingga Marcus memilih untuk pamit. Doesn't have to move into a home. He's got everything he needs right here. Hey, Johnny, you told me. This doesn't involve you. Okay,
Bye. First man you've invited home in years. Johnny and all- invited him. Johnny invited him. You and Coach are doing sex moves? You're having sex. I can tell. Alec lalu menyusul Marcus keluar. Dia sebenarnya tak ingin Marcus datang ke rumahnya, sebab Alec tak ingin mencampuri kehidupan pribadinya dengan kehidupan keluarganya. Alec sebelumnya pernah menjalin hubungan dengan pria lain yang juga dekat dengan Johnny. Tapi saat hubungan itu berakhir, Johnny justru yang merasa tersakiti. Dan Alec tak ingin hal itu kembali terjadi. Marcus merasa Alec bersembunyi di balik nama Johnny hingga tak mau mengakui perasaannya. Mendengar hal itu, Alec pun memutuskan untuk tak lagi menemui Marcus. You ever think maybe you're hiding behind Johnny? I don't think we should see each other anymore. Okay. Yeah. Okay. Okay. Saat berada di tempat latihan, Marcus berbicara dengan Johnny dan menjelaskan jika dia dan Alec hanyalah teman, tapi Johnny tak percaya. Marcus bertanya pada Johnny kenapa dia tak cerita pada Alec jika dia ingin tinggal di rumah kelompok. Johnny menjelaskan bahwa meskipun dia memiliki niat tersebut, tapi dia tak ingin meninggalkan Alec dan ibunya yang selalu ada untuknya. Sementara ayahnya pergi meninggalkan ibunya saat dia lahir. Suatu hari Marcus kembali bertemu dengan Phil. Phil rupanya mengenal Darius sebab dia pernah melatihnya. Darius ternyata pernah mengalami kecelakaan hingga menderita cedera otak parah. Marcus lalu bercerita pada Phil bahwa Darius tak ingin bermain untuknya dan meminta agar Phil mau membujuknya. Tapi menurut Phil, Marcuslah yang harus melakukannya. Marcus pun kemudian pergi ke rumah Darius. Darius ternyata sangat membenci pengemudi mabuk, karena itulah dia tak suka dengan Marcus. Melihat Darius yang masih meragukannya, Marcus lalu meyakinkan Darius jika dia tak akan pernah melakukan kesalahan itu lagi. Darius, you can choose to believe me or not, but I know for a fact that I will never, ever do that again. Never. I just wanted you to know that I know. And I get it. Di tempat latihan, Julio mengucapkan selamat pada Marcus karena masa pelayanan masyarakatnya 90 hari telah berakhir. Prestasi Marcus selama melatih The Friend juga diberitakan dalam siaran televisi. Sementara itu, Benny kembali bermain bersama The Friend setelah dipecat dari pekerjaannya. Dalam sebuah pertandingan yang dilakoni The Friend, Alec, Phil, dan Darius terlihat menyaksikan pertandingan tersebut. Marcus meminta Johnny masuk menggantikan Craig dan melakukan pick and roll, tapi Johnny menolak karena merasa telah dikhianati Marcus sebab telah berhubungan seks dengan kakaknya. Come on, we need you to score. We need you to come on. I don't want to do the pick and roll anymore. Marlon, go in for Craig. You heard him. Get in there. Di tengah jeda pertandingan, Constantino melarang Marcus bertemu para pemain. No, players only. If you come near me, I'll meet you your ass. Okay. Dia lalu berbicara di tengah para pemain untuk memberikan semangat pada Johnny agar dia mau bermain lagi. Karena hubungan kakaknya dan Marcus adalah hubungan orang dewasa dan tak ada hubungannya dengan pertandingan ini. Saat babak berikutnya dimulai, Johnny pun akhirnya mau bermain lagi. Di babak ini, The Friend bermain dengan sangat apik hingga berhasil memenangkan pertandingan. Berkat kemenangan itu, mereka pun berhak bermain di laga berikutnya di Winnipeg, Kanada dalam ajang Olimpiade spesial. Usai pertandingan, Alec menemui Marcus dan meminta maaf atas kesalahannya tempo hari. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Darius datang dan mengatakan akan bermain untuk The Friend. Marcus sangat senang mendengar kabar itu dan langsung memeluk Darius. Are you messing with me right now? I'll play for you, coach. In regionals. Suatu hari saat menuju tempat latihan, Marcus menerima sebuah kabar yang membuatnya sangat gembira. Kemudian saat akan memulai latihan, dia menyuruh anak-anak The Friend memejamkan mata dan membayangkan kemenangan mereka saat berada di Winnipeg nanti. Marcus memberikan semangat pada timnya, tapi di saat yang bersamaan, dia juga mengatakan akan meninggalkan mereka untuk melatih di NBA bersama klub Seattle. Hal itu tentu membuat The Friend sedih dan kecewa, sebab Marcus tak akan lagi melatihnya. Going to the NBA, to Seattle, because they hired me to coach up there. Seattle sucks.
Markus juga menyampaikan kabar itu pada Alec. Alec pun terlihat sedikit kecewa mendengar kabar tersebut, hingga dia agak terpaksa mengucapkan selamat untuk Markus. Alec menganggap Markus telah mengeksploitasi The Friend dan hanya berpura-pura peduli pada mereka. Menurutnya Markus tiba-tiba datang dalam kehidupannya dan Johnny merusaknya lalu pergi begitu saja. Sekali lagi hubungan Alec dan Markus kembali merenggang. Markus masih menyempatkan diri melatih karena ingin membawa timnya pergi ke Winnipeg. Tapi dia menerima kabar jika The Friend tak bisa pergi ke sana sebab tak memiliki dana. Apalagi pertandingan itu akan digelar di Kanada yang membutuhkan akomodasi cukup besar. It's in Canada, Marcus. That's airplane tickets, hotel rooms, long johns. It adds up. I'll be the one for you, 'cause nobody doesn't need a friend to believe them, and nobody doesn't have a friend who leaves them. So say a prayer for all who dare to love on Saturday. Dia akhirnya pergi menemui Alec untuk meminta bantuan. Alec dan Markus lalu berpura-pura menjadi polisi dan pergi ke restoran tempat Benny bekerja untuk berbicara dengan atasannya yang bernama Connelly. Alec menuduh Connelly telah melakukan intimidasi pada Benny. Alec lalu mengancam akan menyediakan pengacara untuk Benny agar dia bisa menuntut atau memperkenalkan Benny pada wartawan yang bisa membuat kasus itu viral. Connelly pun tampak ketakutan dan meminta opsi lainnya. We're looking for O'Connelly. Right this way. I have no illegals working in my kitchen. Do you know what's on here, Mr. O'Connelly? No. You have no idea how sorry you are. Sorry, Officer Sanchez. It's video and statements from your employees proving that you've created a hostile work environment. Hang on here a minute. Hang on my dick and balls, okay? Here's what we could do. Whoa. Surely, there must be something I can do. Mereka semua akhirnya pergi ke Kanada berkat aliran dana dari Connelly. Sesampainya di sana, Markus mengajak anak-anak The Friend bermain curling dan jalan-jalan sambil menunggu hari pertandingan mereka. Lalu tibalah hari pertandingan besar mereka dalam kejuaraan regional Olimpiade spesial. Saat akan memasuki lapangan, Markus diwawancarai oleh ESPN. Wartawan itu berpendapat jika Markus direkrut NBA hanya untuk menutupi skandal di klub Seattle dengan mengeksploitasi disabilitas para pemain The Friend. Saat berada di lapangan, Markus merasa heran dengan timnya yang kelihatan ketakutan. Rupanya mereka takut karena melihat tim lawan yang bernama The Beast. Laga pun kemudian digelar. Di babak awal, The Beast memang tampil lebih unggul, tapi pelan-pelan The Friend berusaha mengimbangi permainan mereka. Tapi saat paruh awal berakhir, The Friend belum berhasil mengungguli lawannya. Saat jeda pertandingan, Markus memberikan motivasi pada timnya agar mereka tak perlu takut dengan lawan, karena para pemain The Friend adalah para pemberani dan mereka telah membuktikannya dalam kehidupan masing-masing. You are all champions. You're all brave. Cosentino, I know you're a champion. If you're brave, batshit crazy, Darius, champion. You ain't brave enough to give me a chance I probably didn't deserve. Benny, he's a champion. That was brave. Stood up to his boss. Risked his job. Come on, let's go! Markus pun berhasil mengembalikan semangat timnya. Begitu kembali ke lapangan, Johnny langsung menghampiri Alec dan mengatakan sesuatu padanya. Alec lalu memeluk Johnny dan setelah itu Johnny kembali berjalan ke lapangan. Paruh kedua dimulai, dan kali ini The Friend berhasil tampil lebih baik. Mereka terus mengejar poin dan hampir berhasil menyamakan kedudukan menjadi 47-48. Di masa time out, Markus memberikan arahan, tapi Sonny tak setuju dengan ide Markus. Markus hampir mengikuti egonya, tapi dia segera menyadari kesalahannya dan mau menerima masukan Sonny. Kembali ke lapangan dan inilah detik-detik yang menentukan kemenangan. Johnny dan Darius memainkan pick and roll, membuat Johnny memiliki peluang untuk memasukkan bolanya ke dalam ring. Tapi Johnny malah melempar bolanya ke arah Showtime. Showtime! No! No! Markus segera melarang Showtime melempar bola dari belakang.
berakhir dengan kemenangan The Beast, tapi para pemain The Friend tetap memberikan selamat pada Sotem karena berhasil melempar bola mengenai ring. Sesuatu yang bahkan belum pernah berhasil dilakukan sejak 5 tahun belakangan. Marcus heran kenapa mereka tetap merasa senang padahal jelas-jelas The Friend kalah. Tapi menurut Johnny mereka semua sudah menjadi pemenang. Came here to be champion. As we lost. Said that yourself. We already champion, coach. Johnny lalu menyerahkan jersinya pada Marcus dan dia langsung memakainya. Marcus pun turut merasa senang dan bangga pada timnya. Mereka semua meluapkan kegembiraan di tengah lapangan. Usai bertanding, mereka semua berenang bersama. Alec mengatakan pada Marcus bahwa Johnny akan tinggal di rumah kelompok dengan teman-temannya. Marcus juga mengatakan pada Alec jika dia tak jadi pindah ke Seattle karena menyadari mereka hanya memanfaatkannya saja. Alec akhirnya mengantarkan Johnny pindah ke rumah kelompok. Setelah itu, dia bersama Marcus mengunjungi tempat latihan dan melihat Sonny yang tengah serius melatih The Friend. Sementara itu, Marcus kini menjadi pelatih di klub basket Drake University. Marcus berterima kasih pada Phil atas kesempatan yang telah diberikan padanya. Dan film pun selesai. Film Champion ini mengajarkan kita bahwa di setiap kekurangan pasti akan selalu ada kelebihan. Dan itulah yang terjadi pada para anggota The Friend. Meskipun dengan keadaan disabilitas, masing-masing mereka memiliki kelebihan lain yang dititipkan Tuhan padanya. Dan itulah yang membuat mereka istimewa. Saya sangat sarankan teman-teman buat menonton film ini secara utuh karena banyak kelucuan-kelucuan yang tak bisa saya ceritakan mendetail karena keterbatasan aturan copyright. Terima kasih buat yang masih nonton hingga detik ini. Saya doakan semoga kita semua juga menjadi orang-orang istimewa yang selalu peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Bantuan terkecil di kondisi tersulit akan selalu lebih baik dari sebesar apapun bantuan yang datang di saat memiliki segalanya. Semoga cerita ini dapat menjadi inspirasi dan hiburan buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan sungkan klik like dan subrek. Kalau udah, terima kasih. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.